salah gak sih Kak kalau aku nemenin dia di saat kayak gini? Apa aku cuma pelampiasan dia doang? Gue nggak tahu ya kalau misalnya nemenin ya, tapi yang jelas sih si cowok nggak bakal bisa lepas dari si mantannya itu, soalnya kan mereka udah punya anak bareng. Apapun yang terjadi pasti, walaupun nanti ujung-ujungnya mereka bakal jadian nih, si yang temennya ini nih yang ngarep Iya. sama si cowok, tetap aja pasti Hmm. ujung-ujungnya si cowok itu bakal ngabisin waktu dalam hidupnya buat ngurusin mantan dan anaknya itu. Ini cowok by the way. Dulu Oke. pas kami masih pacaran, kami sering berselisih karena hal sepele. Dan waktu itu aku lupa karena apa aku kecewa sama dia. Apa karena dia bohong? Lalu aku marah tapi nggak main tangan. Aku jodotin kepala aku ke tembok. Sampai dia nggak berani kontekan atau ketemu sama aku sampai sekarang. Kejadiannya udah lebih 3 tahun lalu. Aku minta maaf sama dia, semoga dia denger. Dan solusinya Kak, agar aku bisa minta maaf sama dia. Oke Kak, jadi ini adalah live konsep baru. Oke. Supaya kalau live template-nya bagus gitu. Terus ada iklan-iklan masuk kan, project-project kakak, project-project aku. Bisa. Tapi ini warnanya bagus loh, warnanya prilly banget loh ini. Iya ya, pink hijau apa gitu. Pink hijau gitu ya. Nah, jadi sebenarnya live ini tuh nyantai banget. Kita tuh bakalan bacain permintaan maaf netizen. Jadi karena ini lebaran, dengarkan curhatku tuh jadinya permintaan maaf gitu. Jadi netizen minta maaf kesalahannya apa. Terus sesimpel kita bakalan respon dan habis itu kita terserah mau ngobrolin apa aja. Tapi Oke, ini ada berapa banyak nih yang bakal minta maaf nih? satu acara 3 supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu loh, nggak durasi. Oke. Banyak juga nggak apa-apa sih. Ayo. Oke, coba ya. Kita bacain ini curhatan pertama. Aku sih tadi udah ngintip sebenarnya jujur. Dan ini, Oke. aduh, nggak tahu sih. Aku jujur nggak tahu mau ngasih nasihat apa nih. Aku bacain ya. Nih ya, katanya. Kak, aku mau curhat. Jadi, aku itu lagi deket sama cowok yang abis putus. Pokoknya dia sama mantannya ngelakuin kesalahan. Tapi udah ngelahirin. Jadi kesalahannya sebenarnya hamil si ceweknya ini. Nah, udah ngelahirin nih Gimana? ceweknya. Oke. Jadi dia deket sama cowoknya ngehamilin cewek. Nah, Oke. terus ceweknya udah ngelahirin. Tapi pas ceweknya udah ngelahirin, si cowok ini tuh malah dibuang sama ceweknya. Bingung sih, padahal dia udah tanggung jawab dan udah berjuang. Jadi sekarang tuh dia tuh lagi jatuh banget. Salah gak sih Kak kalau aku nemenin dia di saat kayak gini? Apa aku cuma pelampiasan dia doang? By the way, aku temenan sama dia dari SMA dan aku tahu mantannya. Dan cowok ini juga ketimpa masalah, ortunya cerai di waktu yang bersamaan. Dan dia juga lagi ada masalah sama cewek itu. Jadi kayak double kill nih, si cowoknya dapat masalah, tapi si ceweknya kayak bingung apakah dia akan jadi pelampiasan doang atau gimana, karena si cewek ini punya perasaan. Menurut kakak gimana? Itu berarti kan berarti kan ada cewek sama cowok pacaran nih. Terus ternyata si cowoknya ini menghamili cewek lain. Mereka putus nih kan? Enggak putus, cowoknya udah mau tanggung jawab, sampai udah tanggung jawab ini yang cerita mantannya si cowok apa gimana? Coba dong bukan yang cerita itu siapanya dia sih? Yang cerita temennya si cowok. Jadi temennya si cowok yang suka sama si cowok ini. Cuma temen. Oke, si cewek suka sama si cowok, tapi si cowoknya ngehamilin pacarnya. Terus dia udah tanggung jawab, malah dibuang sama pacarnya itu. Iya, nah terus si ceweknya ini kayak dilema. Ini dia tanggung jawabnya dinikahin nggak sama dia? Kayaknya belum dinikahin deh. Mungkin mau dinikahin tapi belum sempet gitu kayaknya. Soalnya dia bilang si cowoknya ini udah tanggung jawab dan udah berjuang. Mungkin tanggung jawabnya dari segi uang mungkin ya. Tapi aneh juga. Bingung kan? Si ceweknya. Soalnya logikanya justru si cewek kayak gitu butuh ditanggung jawabin sama si cowoknya dong. Ini udah cowoknya mau tanggung jawab malah. Atau mungkin skenario nya gini kali. Lagi? Gimana? Yang pertama mungkin
mungkin nggak cinta lagi. Ini skenario-nya nih ya. Yang pertama mungkin si cewek udah nggak suka lagi nih, udah males. Atau yang kedua, keluarganya si cewek yang ngasih pressure, udah tinggalin aja nggak apa-apa, anaknya kita yang rawat bareng-bareng, nggak usah sama cowok kayak gitu. Bisa. Atau bisa jadi si ceweknya yang lebih oke, kastanya lebih tinggi, mungkin lebih pintar, lebih tajir, lebih segala-galanya. Jadi kayak ya udahlah, banyak ntar cowok yang mau sama gue, buang aja udah yang itu. Mungkin bisa kayak gitu sih, ya nggak sih? Nah, terus kalau dari posisi ceweknya, menurut kakak si cewek ini bakalan jadi pelampiasan cowoknya gak sih? Kalau si ceweknya ini kayak nemenin dia di saat jatuh gitu. Gue nggak tahu ya kalau misalnya nemenin ya, tapi yang jelas sih si cowok nggak bakal bisa lepas dari si mantannya itu, soalnya kan mereka udah punya anak bareng. Apapun yang terjadi pasti, walaupun nanti ujung-ujungnya mereka bakal jadian nih, si yang temennya ini nih yang ngarep sama si cowok, tetap aja pasti ujung-ujungnya si cowok itu bakal ngabisin waktu dalam hidupnya buat ngurusin mantan dan anaknya itu. Jadi kalau misalnya emang dia jadi si ceweknya harus berbesar hati kayak Minjong ya gak? Minjong Hai Bye Mama. Iya makanya. Kayaknya terinspirasi dari situ deh. Cuman iya. Aduh, jadi kayak ya kalau misalnya si cewek itu bisa nerima masa lalu cowoknya kayak Minjong, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ceweknya yang kayak aku nih tipenya yang kayaknya sampai kapanpun nggak akan bisa nerima masa lalu. Ya? Gue bukan ngungkit kayak nyesek aja kayak, lu udah ngapain lo? tapi kayaknya kalau misalnya sebenarnya intinya berarti gini sih, intinya kalau misalnya emang yang temannya itu bisa ikhlas dan gak bakal mungkit-mungkit ya silakan kalau mau bermain dengan api. Tapi kalau misalnya emang dia kira-kira nggak bisa ikhlas dan kira-kira dia tipikal yang bakal mungkit-mungkit, ya udah jangan terlalu dikasih harapan, temenin aja udah sewajarnya. Iya, kalaupun gak suka ngungkit-ngungkit tapi suka ngebatin sendiri itu juga nggak enak banget tau. Kalau masa lalu pasangan tuh kayak lebih jauh dari kita gitu, kayak nyesek. Kenapa? Gitu. Pernah ya? Kok kayaknya? Bukan pernah lagi. Bentar. Prilly. Kalau Prilly sendiri gimana? Pernah terjebak di hubungan mantan nggak? Well, kalau aku tipe yang aku nggak akan pernah ngungkit-ngungkit ya, karena ngapain juga ngungkit-ngungkit masa lalu. Tapi aku ngebatin sendiri gitu, kayak misalnya pasangan aku nggak sengaja cerita gitu, iya dulu pernah liburan nih sama mantan, misalnya dulu pernah liburan sama mantan aku gitu. Nah, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau liburan di tempat yang sama gitu, karena aku orangnya ngebatin sendiri, ih gila udah pernah liburan ke sini enak banget bla 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 gitu. Terus kayak misalnya nggak sengaja cerita, iya dulu aku mantanku pas anniversary kayak gini, wah itu aku langsung yang kayak awas aja kalau sampai anniversary gue nggak bakal mau kayak gitu ya. Kenapa? Tapi kan biasanya ada aja mantannya pacar kita yang psycho gitu loh, yang udah putus sebenarnya pacar kita juga nggak mau berhubungan tapi dianya masih ganggu mulu, ya nggak sih? Untungnya nggak pernah yang kayak gitu sih. Aku gini sih, tergantung mantannya. Kalau emang mantan yang putusnya santai dan sedewasa itu, terus mereka temenan, aku nggak masalah. Aku mungkin akan temenan juga sama mantannya. Tapi kalau putusnya nggak baik-baik, terus si mantannya ini nggak bisa move on, psycho, terus kayak ngehubungin terus, ya pasti aku akan terganggu. Cuma nggak pernah. Cuma aku tipe yang kayak ngebatin sih kalau mantan aku gimana-gimana sama mantannya. Jadi, pasangan aku gimana-gimana sama mantannya. Pertimbangannya gitu. Banyak banget nih, pasti Libra nih pertimbangannya. Libra banget. Kalau bisa nyari pacar yang nggak punya mantan kalau bisa. Tapi kan nggak boleh egois. Libra. Aku Libra, parah. Libra. Oh, oke. Kelihatan. Kelihatan. Pasti Scorpio deh. Kok tahu? Kelihatan. Oke, kita bacain yang kedua ya. Wah, ini kayaknya lumayan agak panjang nih. Ayo. Kak, ini mau minta maaf ke mantan nih. Kak, aku mau minta maaf sama mantan aku karena sifat aku yang dulu udah kelewatan. Ini cowok by the way. Dulu pas kami masih pacaran, kami sering berselisih karena hal sepele. Dan waktu itu aku lupa karena apa aku kecewa sama dia. Apa karena dia bohong? Lalu aku marah tapi nggak main tangan. Aku judotin kepala aku ke tembok.
Kok dia yang jedotin diri sendiri sih? Terus aku banting handphone Ini pasti. aku pukulin tembok karena aku emosi dan kecewa sama dia. Tapi aku pikir karena hal itu bikin dia jadi baik sama aku. Tapi taunya itu cuma pas hari itu doang. Besoknya aku diputusin dengan alasan dia takut sama aku. Sampai dia nggak berani kontekan atau ketemu sama aku sampai sekarang. Kejadiannya udah lebih 3 tahun lalu. Aku minta maaf sama dia, semoga dia denger ini dan solusinya Kak, agar aku bisa minta maaf sama dia. Ya takut lah. Ini udah obvious banget ya, pasti takut lah cewek kalau misalnya cowoknya stres kayak gitu. Itu baru Aku tahap nggak takut sih, jujur. Apa? Kenapa? Aku nggak takut sih. Ini bukan mantan aku ya, tapi aku pernah bertemu sama cowok yang kalau marah dia akan senyeremin itu, kayak mukul lah atau ngebut. Aku paling benci sih sama cowok kalau misalnya udah marah, terus dia ngebut banget di jalan yang dia bikin aku takut gitu. Tapi aku kalau dia mau minta maaf, aku nggak yang takut gitu loh. Yang penting minta maafnya rame-rame di rumah gitu, ya gak sih? Ini dia mau minta maaf doang atau mau balikan nih? Mau minta maaf doang. Tapi si ceweknya ini nggak bisa dihubungin. Tapi orang kan beda-beda dan kita nggak tahu ya, kita nggak ada di tempat kejadian. Mungkin aja waktu itu tensinya lagi tinggi dan menyeramkan banget, tiba-tiba dia jedukin kepala ke tembok. Si ceweknya iya trauma. Sih, itu aneh sih. Si ceweknya trauma kali. Soalnya kan serem juga, either kalaupun misalnya nih, oke lah waktu itu lagi emosi, dia udah kalem nih, ketemu lagi, bisa aja si cewek mikirnya nih si cowok nih psycho nih jangan-jangan, atau kenapa nih sakit nih kayak gitu kan. Mungkin beberapa orang belum bisa nerima aja sih. Aku pernah sih, bukan mantan aku lagi, bukan mantan aku. Ini biasanya ya. Biasanya kalau kita ngobrolin orang, gue punya teman, itu biasanya kita sendiri. Terus kalau misalnya bilang, nah, tapi ini bukan mantan aku, serius. Mantan, nggak mungkin lah, nggak mungkin aku pacarin kalau kayak gitu. Anggap aja kita percaya. Nggak, bener, bukan mantan aku. Jadi kayak cemburu nih. Terus tiba-tiba dia nggak ngerti menyakiti dirinya sendiri atau gimana, terus tiba-tiba dia udah ada di rumah sakit gitu. Habis itu ngirimin foto lagi mukul barang sampai barangnya hancur. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku ketawa. Aku ketawa. Mungkin karena waktu itu bukan pacar ya, jadi kayak apaan sih lu nggak jelas. Terus kayak aku yang kayak, ih sayang banget itu lu pukulin barangnya, mahal kali, malah aku gituin. Karena kayak aku nggak mau membiasakan ngasih ruang ke cowok-cowok yang kayak gitu. Jadi kalau dia kayak gitu ya aku akan ketawain aja bahwa dia tuh kayak anak kecil itu gitu. Iya gak sih? Bener sih, makanya biasanya kalau misalnya kan ada yang caper sih, kita punya pasti teman yang kalau misalnya putus nih atau berantem sama pacarnya, caper kayak tiba-tiba foto tangannya lagi diinfus kayak, atau tiba-tiba foto apa kayak yang sad boy banget kayak gitu. Malah pas lagi caper kayak gitu mending kita diemin aja, soalnya mereka emang lagi caper aja, justru jangan dikasih perhatian yang berlebihan, malah jadi makin seneng. Sumpah, iya banget. Cewek juga banyak yang kayak gitu, untung aku enggak. Mending diajak ngobrol, maksudnya kalaupun mereka butuh teman ngobrol ya ajak ngobrol, tapi bukan yang ngeladenin capernya dia gitu loh. Iya sih, benar. Lagian dulu kan banyak yang caper foto infus di tangannya, foto apalah, tiba-tiba foto langit-langit kamar. Aduh, untung nggak pernah, ya ampun. Ngapain foto juga foto ini? Kamar. Atau foto langit-langit UGD. Iya, suka kayak gitu. Foto langit-langit UGD. Atau foto di dalam selimut, mukanya setengah gitu, ketutupan selimut pas lagi gelap-gelap di kamar gitu kan. Kayak ngapain atau gitu? Dulu kalau zamannya pet, listening to lagu apa gitu. Iya, kayak gitu tuh. Asli, sad boy banget, banyak banget yang kayak gitu. Oh, kalau cewek ini ngepost quotes di Snapgram. Kalau cowok biasanya yang kayak tadi Prilly bilang, ngebut terus ntar dikasih lihat udah berapa kilometer per jam kayak gitu kan, kayak aku yang diajak ngebut. Iya. Sebel ya. Maksudnya lu kalau mau nyari mati jangan ngajak-ngajak gue. Kalau aku gitu, malah aku gituin. Lu kalau mau nyari mati jangan ngajak-ngajak gue, lu ngebut aja sendiri, jangan ngajak-ngajak gue. Soalnya menurut aku itu adalah hal yang bodoh. Kenapa? Gue tahu mantan yang mana ini yang ngebut-ngebut. Enggak, bukan mantan. Iya, bukan mantan gitu doang. Maksudnya kayak
apaan sih gitu, itu kan membahayakan diri sendiri dan menurut aku itu hal bodoh gitu. Lo marah sama orang tapi lo ngebut, apa gitu, apakah karena lo ngebut lo akan dimaafin? Kan nggak juga. Tapi macam-macam loh, macam-macam loh kelakuan cowok nih. Ada yang misalnya nih ya, ada yang kayak tadi misalnya diputusin nih sama pacarnya nih ya, let's say diputusin sama Heeh, pacarnya atau berantem gitu kan. Ada yang nunjukin kalau dia lagi nyakitin diri sendiri. Ada yang kayak tadi jadi sad boy yang dengerin lagu apalah, ngasih quote-quote apa. Ada yang oke. ngancem-ngancem bakal menyebarkan chat-chat dan foto-foto ajaib. Ada aja kelakuannya. Itu kemarin ada di curhatan kemarin tuh, kayak pacarnya ngancem mau nyebarin video sama foto dia, gitu. Oke, coba Dan coba menurut gue teliti dulu videonya, kirim ke email ini. Tapi menurut aku itu malah bumerang juga sih buat cowoknya. Lu nyebarin cewek lu, tapi kan semua orang tahu itu lagi sama lu gitu. Jadi itu akan bumerang juga sih, kayak nanti di saat cowoknya punya pacar baru, terus pacar baru itu tahu sifat cowoknya kayak gitu, pasti akan jadi pertimbangan juga untuk pacar selanjutnya. Ya kalau ceweknya pinter bisa mikir, kalau misalnya diincar cewek-cewek yang bocah-bocah yang belum bisa mikir matang juga ya sama aja. Iya, Apalagi iya sih. cowoknya, apalagi cowoknya tentang tajir. Kelar udah hidupnya. Kalau salah dimaafkan. Ih, please deh, jangan pernah kayak gitu ya cewek-cewek yang nonton live itu. Uang itu bisa dicari. Jadi kalau misalnya kalian punya cowok tajir, bukan berarti dia bisa melakukan segala hal untuk kalian gitu ya. Uang bisa dicari, kita bisa cari sendiri. Betul? Tapi sering banget kejadian di sosmed juga. Pasti nggak cowok nggak cewek yang cakep pasti akan selalu termaafkan kesalahannya. Udah hukum alam. Aku berarti kurang cakep ya? Kenapa ya tidak termaafkan ya? Bukan tidak termaafkan, tapi selalu tersudutkan gitu. Nah, udah mulai. Ini gantian nih jadi Prillian curhat nih. Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Apa Saya harus itu Kak meredam. Ivan Gunawan? Halo Kak Ivan, siap Halo nanti Kak dicek DM-nya. Ivan. Ya ampun, kita ditonton Kak Ivan Gunawan loh. Oh, ini aku baru baca-baca. Katanya Kak Arif suruh Kak Prilly suruh Bang Arif cukur kumis katanya. Iya nih, ntar dulu ya cukurnya. Lagi males ngapa-ngapain. Prilly Biar aku biar lelaki dengan penghasilan UMR katanya. masih banyak ya yang ngincer ya. Enggak juga sih Kak. Sepi kok sepi. Tapi lagian Prilly banyak gaya juga sih, memberi harapan ke cowok-cowok yang berpenghasilan UMR boleh deketin Prilly. Itu tuh harapan harapan palsu atau harapan bener sih? Loh, enggak. Aku bilang kan penghasilan UMR nggak apa-apa, tapi kan bekerja keras gitu loh. Jadi kan siapa tahu penghasilan itu akan bertambah. Karena bekerja keras kan Nggak pasti bisa. akan Kerja, bertambah. kerja keras itu relatif. Kerja keras itu relatif. Orang yang kerja di jalanan, orang yang kerja di jadi kuli bangunan itu juga kerja keras. Prilly itu Mungkin terlalu aku memberi lebih harapan palsu ke cowok-cowok di luar sana. Mungkin aku lebih spesifikin lagi ya, bekerja kerasnya itu selalu ngeliat peluang dan mengembangkan potensi diri gitu. Jadi nggak di situ-situ aja, nggak stuck kerjanya itu doang gitu. Tapi ntar ada ide apa bisa buka usaha gitu. Misalnya dia ngurusin, kalau Harus misalnya kita zamannya berpasangan, dia ngurusin operasional, aku ngurusin PR marketing ya kan, pas tuh sebenarnya. kita lihat nanti pasti ujung-ujungnya sama cowok ganteng dan tajir. Enak aja, nggak usah nggak Ya, usah yang nggak usah yang tajir-tajir banget loh, yang biasa-biasa aja. Aku kayaknya kalau sama yang tajir banget, aku minder deh. yang kemarin gimana yang sama anak pejabat? Hey, udah punya pacar kan, nanti takutnya bermasalah lagi. Ya, keduluan lagi. Dia kenapa kesalip mulu ya? Kasihan banget. Enggak, emang udah punya pacar duluan. Aku udah nggak mau Oke, ya oke. berhubungan sama pacar-pacar orang ya, tolong ya. Jadi kayak kalau udah punya pacar, tolong jangan dekat-dekat gitu. Takut tuh Nonton ini aku nggak sih? loh. Nonton yang World of Married Couple? Nggak mau aku nonton itu, takut emosi. Sumpah, nonton. Tadinya aku juga nggak mau nonton. Begitu nonton seru banget, ternyata asli. Bikin naik darah. Aduh, nggak mau aku maunya kan yang media-media romantis gitu. Nggak mau yang, takutnya nanti jadi parnoan loh.
Enggak. Awalnya kita juga mikir kayak gitu, begitu nonton ternyata seru. Baiklah, kita akan lanjut ke curhat selanjutnya, tapi mau ada yang lewat dulu, Kak, abis ini. Oke, silakan. Oke, silakan lewat. Oke. Hai. Kembali lagi. Udah. Ada yang mau lewat lagi? Terima kasih. Ada yang mau lewat lagi? Nggak ada. Ini kan kayak acara TV ya, ada yang lewat-lewat loh. Kan lah itu pada komennya iklannya keren. Iyalah, produknya siapa dulu dong? Barusan apa sih simili susu? Slimili buat menjaga berat badan. Mau? Mau dong. Bisa turun ini nggak? Bisa turun 43 kilo nggak? Iya, nggak gitu juga dong. Itu udah unhealthy kalau sampai lebih dari 10 kilo nggak sih? Takut. Oke. Yang terakhir nih, dia mau minta maaf ke orang tua. Jadi ini udah jauh-jauh nih dari cerita-cerita mantan. Aku bacain ya. Ini nggak kuat nih kalau udah ceritanya begini nih. Kak, aku mau minta maaf sama orang tua aku yang udah besarin aku dan urusin aku sampai sarjana sekarang ini. Mereka sekarang udah tua, berumur 50 tahun. Aku dulu sudah sempat kerja enak dengan penghasilan lebih dan mereka udah sempat bangga dengan aku. Tapi beberapa bulan kemarin ini aku drop karena aku pindah kerjaan dan gaya hidup baru aku yang berlebihan. Sering main, terlalu baik sama teman-teman, traktir sana-sini, bahkan sering ke dunia malam. Aku sampai kelilit hutang karena hal itu. Aku nyesel kenapa duit-duit itu tidak semua aku berikan ke orang tua aku, atau kenapa aku nggak fokus bahagiain mereka, dan aku mau minta maaf sama mereka karena beberapa bulan kemarin kita jadi hidup susah karena aku. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik dan aku nggak mau kejadian itu terulang. Kalau boleh aku minta saran sama kakak, bagaimana tidak menjadi kaget saat kita punya tabungan lebih. Terima kasih. Ini cowok nih, jadi coba kakak nasehatin. Ini dia ke dunia malam itu maksudnya dia main ke klub maksudnya. Iya, anak senoparty nih kayaknya nih, traktir teman ke klub. Holy Wings kayaknya nih. Tapi ya emang ya, kan gue cowok juga ya, pernah ngerasain pas baru awal-awal bisa ngehasilin uang sendiri ya. Emang bawaannya emang pengen nongkrong sih ya, paham sih maksudnya emang kayak gimana sih, kayak biasanya kita dapat uang dari orang tua, terus akhirnya kita bisa kerja sendiri, ngasilin uang sendiri, beda gitu loh spend money-nya pas lagi kayak gitu. Cuman emang yang mesti diingat, mesti ada remnya sih. Biasanya yang bikin ada remnya itu kalau ada tanggungan atau ada goals-nya, misalnya pengen punya apa gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu tuh biasanya ada rem tersendiri nih. Cuman kalau misalnya nggak punya target, pasti makanya sembarangan banget karena nggak ada yang pasti sih kan sama dia. Cewek juga gitu sih, kayak jadi aku pas nyari uang sendiri suka beli barang-barang branded nggak jelas gitu. Maksudnya kayak apaan sih sebenarnya, nggak terlalu penting banget tapi aku beli. Cuma pas aku yang kayak lupa kan mau bangun rumah, harus nabung nih, akhirnya nggak belanja tuh. Pas bangun rumah aku udah nggak pernah belanja lagi, benar-benar nggak pernah belanja tas, jam tangan segala macam yang nggak penting tuh udah nggak pernah belanja lagi. Nah sampai akhirnya jadi rumah gitu, akhirnya uangnya kekumpul. Jadi mungkin sarannya set goals kali ya, harus punya goals. Iya, mesti punya goals. Dan apa ya, misalnya langsung nekat aja kita let's say ambil
yang berupa aset lah ya, entah itu motor, mobil, atau rumah gitu kan, maksudnya yang berupa aset. Kalau bisa sih kalau misalnya emang penghasilannya berlebihan, paksain aja punya cicilan apa gitu biar ada tanggung jawab gitu loh. Paling enggak kan Iya, misalnya walaupun cicilan rumah gitu ya. iya, walaupun kita jadi ribet gitu, tiba-tiba misalnya kita nyicil apartemen gitu, walaupun kita jadi ribet, terus nongkrongnya jadi berkurang, budget nongkrongnya dan lebih nggak happy sementara, tapi kan pada akhirnya ujung-ujungnya kita punya aset kan, daripada kayak sekarang nguap ngilang gitu aja nggak jelas. Iya sih. Lagian nongkrong-nongkrong kayak gitu menurut aku nggak bermanfaat juga sih. Aku soalnya jarang banget. Aku nongkrong tuh cuma kalau ada acara temen, misalnya temen ulang tahun, terus aku nggak enak kalau nggak datang, atau perpisahan project gitu-gitu. Tapi kalau aku sendiri diajakin temen nongkrong gitu, nggak pernah sih. Makanya pergaulan aku sangat sempit, jarang ketemu orang karena emang bener-bener nggak pernah nongkrong. Soalnya kita nongkrong di tempat kayak gitu ya, di tempat-tempat mewah gitu ya, sekali makan aja bisa berapa juta gitu. Belum Iya, kalau iya, book iya. table apa segala macam. Misalnya satu table 10 juta, terus yang makan cuma 4 orang, berarti kita tabungan berapa, patungan Iya, berapa-berapa iya, gitu iya. kan. Dan itu juga udah sangat-sangat boros banget. Dan itu cuma buat makan gitu loh. It's cuma buat Tapi makan, tapi masuk perut habis itu hilang tapi gitu. nyadar nggak sih? Tapi nyadar nggak sih lifestyle gaya hidup itu yang akan berasa banget ketika lagi masa-masa kayak gini nih, masa-masa kita nggak bisa kerja, misalnya lagi nggak ada penghasilan. Kalau misalnya kita udah terbiasa biaya hidupnya rendah, ya jadinya nggak terlalu terbebani, kayak santai aja. Iya, aku jujur santai banget. Karena aku tuh bener sumpah deh, misalnya aku punya uang jajan aku nih di ATM itu bisa nggak habis-habis sampai berbulan-bulan, dan kalau misalnya lihat tagihannya itu cuma paling GoFood gitu, paling cuma aku Oke, mungkin order bisa makanan. ditransfer ke rekening aku di sini biar bantu dihabisin. Jadi kayak tapi pas tapi nyadar COVID-19 nggak sih? ini alhamdulillah. Kenapa? Iya, maksudnya nyadar nggak sih pas lagi kayak gini, lagi pandemi gini nih kita di rumah aja gitu, penghasilan pasti nggak sebanyak biasanya kan. Jadi berasa banget Iya, kalau iya. misalnya kita gaya hidupnya nggak aneh-aneh dan nggak banyak cicilan yang aneh-aneh, santai banget jadinya. Santai banget. Palingan cuma makan apa sih? Aku juga makan kan agak susah. Paling salad, gado-gado, gitu-gitu doang dalam sehari. Belum kalau misalnya ada rezeki, ada yang ngirimin makanan, bisa nggak keluar uang sama sekali dalam sehari gitu. Terus masak Tapi kan, jadinya setiap hari masak, lebih hemat. tapi poinnya sih buat yang nanya tadi gimana caranya, emang paling bener sih punya goals sih, set misalnya Ya, punya aset apa gitu. Jadi jelas gitu begitu ada uang langsung dipotong di pos-posin aja. Jadi budget buat nongkrong yang berlebihannya bakal ketarik ke aset tadi. iya, atau nyoba-nyoba bisnis gak sih? Nyoba-nyoba bisnis kecil-kecilan gitu, yang akhirnya dia harus modal, harus kontrol operasionalnya, ya gak? Kalau dia suka sih boleh sih, tapi maksudnya itu kan perlu apa ya? Maksudnya itu perlu pendalaman lagi lah, perlu dipelajari lagi. Iya sih, Kalau iya kalau ini sih. kita anggap aja asumsinya dia pegawai punya gaji berlebih, dengan asumsi itu sih mending lebihan gajinya dialihkan dulu ke aset. Iya benar, supaya nggak kaget juga. Dan ini kan udah kepentok nih istilahnya, dia udah kepentok. Jadi udah tahu lah sebenarnya nggak ada gunanya juga lifestyle tinggi-tinggi dengan Nah gitu gaul nongkrong ya. panas ini. Begitu ntar lo udah sukses gitu, apa namanya, penghasilan lo udah banyak, gampang maksudnya nongkrong di mana aja sama siapa aja bakalan gampang, bakalan bisa nongkrong-nongkrong mulu. Jadi pas masih belum sukses, pas lagi merintis jangan dipaksain nongkrongnya. Nanti aja Iya jangan pas udah dipaksain. Atau nongkrong di rumah aja gak sih? Seru deh nongkrong di rumah gitu. Nanti teman-teman aku mau datang nih, 3 orang. padahal iya, padahal enakan nonton Netflix di rumah pesen makanan yang banyak gitu ya. Iya, terus kayak ya udah jadinya bebas juga kan, nggak harus pulang jam berapa, nggak harus pulang jam berapa gitu. Dan ada Iya hiburan sih. juga di Tapi rumah. ya tapi mungkin tiap orang kan beda-beda, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang stres di rumah harus nongkrong sama teman-temannya, kan kita nggak tahu. Paling ya itu tadi lah, set goal aja buat beli apa gitu. Iya sih benar. Oke, itu tadi curhatan terakhir. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol nih, Kak. Ngobrol apa nih? Gue Jadi 2 bulan di rumah udah aduh. sama, jadi sama sekali nggak keluar. Masih keluar, cuman keluarnya itu benar-benar buat yang penting doang, kayak istri lagi hamil kan, tipang. Jadi paling keluar itu benar-benar yang apa namanya? Ke Ke dokter. cek ke dokter, atau kalau misalnya emang kita udah stres banget,
kita muter-muter naik mobil, tapi nggak keluar dari mobil yang gitu-gitu, dan muter-muter komplek doang, muter-muter Bintaro doang. Tahu gak sih, aku even itu enggak loh. Aku enggak Serius. sama sekali enggak, sama sekali enggak. Mungkin karena aku juga orangnya mageran satu, jadi kayak ya udahlah mager gitu, mau keluar mager gitu. Terus udah kebiasaan, awal-awal kan ngeluh, nangis-nangis, aduh nggak biasa nih kayak gini, mau syuting, mau ini, mau itu. Terus lama-kelamaan sekarang udah nerima kenyataan aja gitu. Jadinya kayak udah, ya udahlah di rumah, ya udahlah gitu. Tapi kan awalnya itu sebenarnya yang bikin stres gara-gara kita buka sosmed, buka Twitter, buka Instagram, buka baca berita di mana-mana kan beritanya corona semua kan. Emang Iya, pas dari awal tuh yang pas baru awal udah mulai stres tuh kepikiran, udah mulai lebay kayak bersin dikit langsung lebay. Padahal biasanya emang bangun tidur biasanya emang suka alergi, bangun tidur biasanya suka bersin-bersin dulu gitu kan. Terus iya, iya. gara-gara corona bangun tidur bersin-bersin langsung waduh apa gue corona ya langsung yang kayak gitu kan. Akhirnya kita di rumah ya deh kita biar kita nggak lebay ini biar nggak stres kita kurang-kurangin buka sosmed baca-baca berita kayak gitu dan itu works banget ketika kita ngurangin baca berita hidup kita jadi jauh lebih happy di rumah. Sama sih, aku bahkan dari awal corona itu muncul, aku sama sekali nggak baca apapun. Kak, bayangin aku baru pulang dari LA, terus tiba-tiba pas pulang itu di bandara itu aku udah ngerasa batuk, pilek, demam. Coba bayangin. Separno apa tuh? Di bandara loh, di bandara. Itu Jadi aku tuh bulan di apa? bandara yang kenapa? Itu bulan apa? Maret kemarin pas aku pulang, pas lagi corona baru-barunya nih. Lagi heboh-hebohnya Maret Oh oke Maret oke. Oh, kemarin. gila, itu Maret Pertengahan itu Maret udah mulai rame itu coronanya. udah mulai rame. Jadi aku di bandara itu aku udah yang demam, batuk nggak berhenti, buang ingus nggak berhenti. Bahkan di pesawat aku tuh batuk-batuk sampai saking aku nggak enak. Aku kan nggak enak ya batuk-batuk di pesawat, takut yang lain parno. Jadi aku kalau batuk aku tutupin muka aku pakai bantal. Jadi bener-bener kalau aku udah nggak tahan banget nahan, aku nutupin muka aku pakai bantal terus aku batuk di bantal gitu supaya nggak kedengeran orang. Karena aku batuk yang bener-bener sering dan yang kayak berat banget gitu. Terus aku pulang Karena ke pas itu rumah, aku belum pakai masker kan. aku udah pakai masker Oh, dan oke. hand sanitizer. Cuma nggak yang separno itu yang kayak megang dikit cuci tangan enggak, cuma yang kayak oh iya pakai hand sanitizer udah biasa. Terus Hmm. pulang aku jujur gitu akhirnya sama orang tua kayak aku sakit gitu. Simptomnya flu, demam, cuma nggak sesek. Wah itu kan udah kayak apa coba mama papa aku? Yang kayak tuh kan mama ngapain sih kamu ke Amerika di saat kayak gini? Aku udah diomelin habis-habisan. Harusnya kamu nurut dan ke Amerika, gini. Terus aku ke Dokter dokter, nggak gitu? Dokter nggak gitu? aku ke dokter. Terus kata dokter aku nggak apa-apa, cuma flu biasa, perubahan suhu aja kan. Di Amerika dingin banget. Tapi pas aku selesai berobat, mama aku dipanggil lagi ke dalam ruangan dokter, tapi aku nggak boleh masuk. Terus Terus gila deg-degan mama banget. aku deg-degan banget kayak, hah kenapa nih gue gitu kan kayak mampus gitu. Terus akhirnya mama aku cuma ngomong, nggak apa-apa tapi tadi dokter manggil mama kamu harus isolasi diri selama 14 hari dan nggak boleh ada yang deket-deket dulu gitu karena mau diawasin aku gejalanya sampai lama gak dan covid gak. Jadi kayak tau gak aku di rumah bener-bener isolasi diri benar-benar nggak mau deket-deket sama orang gitu kan. Aku masak buat diri aku sendiri makan. Jadi aku masak tapi orang nggak usah makan masakan yang aku makan itu. Terus jangan deket-deket Ini berjarak segala udah pindah macam. ke rumah baru nih. Belum pindah ke rumah baru. Aku masih pulang ke rumah lama. Ini Terus sekarang gimana sih? sama sih di Tangerang juga, nggak Ya, jauh-jauh banget maksudnya sama yang rumah sekarang baru. ini udah di rumah baru atau masih rumah lama? Ini rumah baru. Ini aku lagi di home theater. Oh, oke oke oke. Terus. Nah udah tuh. Terus akhirnya aku isolasi diri selama 14 hari. Uh, Abis itu aku sempet yang nangis-nangis, apa-apa tes aja ya gitu, tes aja deh biar nggak parno gitu untuk tahu negatif atau enggak. Cuma ternyata pas tes resikonya adalah di rumah sakit tuh rame banget, jadi takutnya malah tertular di rumah sakit kan. Akhirnya ya udah tunggu aja sampai 14 hari, ternyata nggak kenapa-kenapa. Ya udah akhirnya aku di rumah sampai sekarang karena keparnoan itu mama papa akhirnya nggak bolehin aku keluar karena ternyata imun tubuh aku selemah itu gitu. Tapi bayangin gak sih Kak, aku waktu itu kayak gimana? Itu Dan aku harus terlihat sehat di Instagram gitu. tapi kebayang banget soalnya kan yang pas pertama kali yang apa himbauan yang lagi ada corona gitu kan COVID-19 terus kita disuruh di rumah aja segala macam itu aku pas banget baru kelar acara di Bali terus balik ke Jakarta kan. Nah pas balik ke Jakarta
itu nggak langsung pulang ke rumah karena udah mulai curiga nih, soalnya waktu itu udah mulai bersin-bersin kan, terus kan kayak waduh, dan itu masih panik-paniknya karena kan kita baru tahu berita tentang corona dan lagi banyak-banyaknya baca berita tentang corona, jadinya parno gila, Iya. sepakat Hmm. itu. Terus aku pikir, wah ini kalau gue pulang ke rumah, istri lagi hamil, kasihan nih kalau kenapa-kenapa. Ya udah deh, akhirnya dari bandara, nyampe Jakarta, dari bandara, kan bertiga tuh sama asisten aku juga Hmm. kan, sama kan. Akhirnya dari bandara, kita langsung ke rumah sakit di Bintaro, kita ke IGD, terus Hmm. kita bilang, Mas mau cek dong, mau cek apa? Iya kita mau cek corona soalnya kita dari Bali. Itu kita diusir dong dari rumah sakit, mereka nggak mau Serius? nerima, terus serius, terus mereka kayak, sorry, apa namanya, ke dokter umum aja di atas, nggak bisa di IGD, kata gitu kan. Oke, udah pas kita ke dokter umum, ternyata itu hari Minggu kan, oh dokter umumnya tutup hari Minggu, di IGD aja kita dilempar-lempar gitu, nggak mau, nggak ada yang mau tes kan. Terus Hmm. pas di IGD-nya kita bilang, Mas, ini kita belum tentu kena corona, maksudnya ini kita pencegahan aja, preventif doang, takutnya kita pulang ke rumah malah kenapa-kenapa kan. Hmm. Terus udah langsung ke rumah sakit persahabatan aja, kita nggak bisa di sini. Pokoknya kita benar-benar nggak diterima. Akhirnya gara-gara nggak diterima, uh, gue pulang ini, nyewa hotel, nyewa kamar di hotel dekat rumah. Ya udah, Hmm. akhirnya pikir ya udah nginep di hotel dulu deh, sehari 2 hari, kita lihat kalau misalnya tiba-tiba demam berarti jangan ke rumah dulu, kalau misalnya besokannya fine-fine aja baru balik. Akhirnya nginep di hotel 1 hari, ternyata nggak kenapa-napa, ya udah baru nekat pulang. Udah dari itu nekat pulang sampai sekarang udah nggak keluar-keluar, udah 2 bulan. Sama, aku juga jadi udah 2 bulan nggak keluar-keluar karena aku emang paling gampang terkena flu. Aku tuh paling gampang. Kayak misalnya syuting, nggak tidur, capek, flu radang gitu. Jadi kayak nggak ada yang nularin padahal tapi langsung flu radang, flu radang. Jadi aku yang kayak, aduh, kayaknya nggak aman juga nih untuk aku Tapi keluar yang rumah. bikin kesel itu sebenarnya, yang bikin emosi, orang yang udah kayak kita, kayak bela-belain misalnya di rumah, tapi ada yang masih keluar. Ini beda cerita kalau mencari nafkah ya, itu lain cerita ya. Kalau Iya, iya, misalnya iya, iya. kalau Hmm. misalnya keluar itu untuk mencari nafkah, itu termaafkan banget lah. Cuman yang Hmm. kita obrolin di sini, yang nyebelin itu orang yang keluar bukan untuk mencari nafkah, yang emang masih nongkrong aja, masih bandel, masih ini itu nongkrong segala macem. Itu kesel banget ngeliatnya. Sama, sama. Aku juga ngeliatnya kesel. Terus aku aja di rumah nih, teman-teman aku mau datang itu dibatasin 4 orang, cuma boleh 4 orang gitu. Terus akhirnya yang datang akhirnya cuma 3 orang karena aku bener-bener yang concern banget, sorry banget, mama gue nggak bisa nih. Terus mereka kan umurnya udah di atas 40 tahun, mungkin kita carrier atau gimana. Hmm, Aku kasih pengertian itu ke teman-teman aku, akhirnya kayak oke nih kita main cuma 3 orang ya gitu. Tapi aku suka agak sebel sih sama orang yang suka ngumpulin orang banyak ke rumahnya gitu. Kan kita harus physical ya, ya, distancing ya maksudnya. Kayak ya, ya. ya kalaupun mau manggil teman-teman, di rolling aja gitu gak sih? Jangan yang kayak 20 orang, 10 orang lu kumpulin ke rumah gitu. Ya 3 orang, tiga Hmm. orang lah gitu, atau 2 orang, 2 orang gitu. Soalnya kan berbahaya juga buat tetangga dan segala macem gitu kan. Jadi aku kadang Ya kalau ngeliat makanya di itu. Instagram kayak, ya ampun gitu. Suka menyepelekan corona gitu. Dan Sedih sekarang gitu. malah sekarang malah malah jadi makin bingung loh ini yang PSBB ini. Tiba-tiba ada aturan PSBB, tiba-tiba boleh boleh transportasi, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba bisa. Bingung banget asli. Katanya bisa tapi cuma buat uh, petugas aja, Kak. Kan Kayak baru ada aturan baru yang dari Menteri Perhubungan. Transportasi udah beroperasi lagi semuanya. tapi katanya nggak bisa buat buat kita, buat Nggak, masyarakat nggak bisa. nggak ngerti, bingungin banget, aturannya bingungin banget. Nggak tahu ya, soalnya aku juga nggak baca berita lagi karena males. Cuma tadi asisten aku kayak update gitu, iya transportasi udah bisa tapi kita nggak bisa, jadi itu cuma buat uh, petugas-petugas yang emang harus kerja gitu, anggota DPR yang emang harus kerja gitu, Ya, tokoh-tokoh negara. Ya, whatever lah. I don't know ya, itu kata asisten aku sih, aku juga belum baca Cuma, lagi cuma gitu. emang, Dan emang sejujurnya aturan-aturan sekarang bikin bingung sih. Jadi kita kita memantau aja. Dan aku juga sebenarnya nggak mau terlalu banyak baca berita tentang ini lagi demi kesehatan mental iyalah, seperlunya. aku aja yang nggak baca udah terganggu kesehatan mental gara-gara di rumah. Terus terus tau gak yang bikin stres tuh bukan di rumahnya tapi nerima nerima kabar Dan baca-baca kerjaan berita-berita itu. aneh yang makin makin random tiap hari nggak sih, beritanya makin random tiap hari. Iya,
Iya, abis itu tiba-tiba nerima kabar, April kita kayaknya nggak mungkin syuting Juni, jadi kita akan undur di Agustus. Sedangkan di Agustus aku ada syuting film lain gitu. Akhirnya aku harus ngabarin film lain itu yang kayaknya harus dimundurin juga karena film yang satunya lagi mundurin nih. Jadi bikin adendum lagi, kontrak lagi. Jadi kayak itu yang bikin stres gitu. Terus harusnya aku launching produk aku, nggak bisa launching secara teman aku udah datang nggak bisa launching secara langsung, jadi harus virtual, dan itu kan jadi new normal lagi buat kita ya gak sih? Iya, tapi semua kena dampaknya apa sih? Yang lebih ribet dan lebih susah dari kita juga pasti kan banyak banget kan. Jadi ya, Pasti banyak ya, banget, kayak there's still so many jadi people yang merasa susah juga. ya bersyukur aja lah dan jaga kesehatan paling penting lah udah sekarang. Tapi jadi kakak bisnis itu lancar gak sih kak? Atau ada yang ketunda? Kan ini lagi apes banget, kemarin kan aku baru buka yang itu kan, mall kecil-kecilan yang Grebe itu kan. Iya, Grebe ya? Baru buka 1 bulan, corona tutup lagi dong. Tapi itu gimana sih? Aku nggak ngerti ya kalau sistem bisnis kayak gitu. Maksudnya kakak tetap bayar operasional, uh, tempat, pajak gitu dong? untungnya untungnya kan sekarang kayak kan aku juga punya kekinian kan di mall-mall juga kan store-nya. Untungnya dari mallnya juga pengertian, semall-mallnya ditutup, jadi sewanya sih ditangguhin sama mereka. Oh, jadi nggak harus bayar beban-beban kayak gitu ya? Tapi ya tetap ini dong, kan kita tetap ada operasional OPEX, karyawan segala macam dan macam-macam, tetap boncos, tetap rugi juga. Ya sih, Dan itu, aku juga perencanaan bisnisnya udah parah banget. Maksudnya dari sebelum corona udah atur nih cash flow-nya gimana gitu kan. Terus tiba-tiba karena corona, rencana itu kan nggak bisa jalan. Tapi aku harus tetap bayar pabrik, harus tetap bayar supplier dan segala macam. Jadi aku bayarin mereka dulu pakai uang aku untuk ngebelain kayak ya udah yang penting nggak ada tanggungan apa-apa lagi gitu. Itu loh yang jadi kayak dan pusing. ini Tapi juga bisa kayak jalan online dong, Kak? beberapa bisa, kalau kayak business project itu sih masih aman, soalnya kan emang kita nggak ada fisiknya, kita online kan. Cuman kalau kayak kekinian, tadinya kita mau buka di dua mall baru, kalau misalnya nggak ada corona, akhirnya ya udah pending semua dan nggak tahu jadi buka atau enggak, karena kan budget semuanya kepakai banget buat operasional segala macam kan, cash flow-nya berantakan Iya. banget jadinya. Terus kalau kayak ginian masih bisa online nggak sih? Masih bisa beli online nggak sih? Tadinya masih bisa, cuman kan apa ya, makanya kayak tadi itu aturan-aturan tuh bikin ribet gitu loh, yang tadinya boleh beroperasional jadi nggak boleh gitu-gitu loh. Dan Soalnya aku masih bisa online sih, untungnya. bisa Nana Judet. akhirnya masih bisa online, cuman kan pasti pembelian menurun dong, orang-orang kan juga lagi saving Pasti, money pasti. juga kan. Jadi ya setelah nggak apa-apa setelah kita ngitung-ngitung kayaknya nggak nutup operasionalnya, jadi mendingan tutup aja Mendingan dulu. nggak usah sekalian gitu ya. Soalnya karyawan masuk segala macam, gudang bla bla bla, malah makin tinggi OPEX-nya. Iya. Aku Nana Judes aja masih jualan itu sebenarnya semata-mata untuk bayar gaji dan THR mereka sih. Karena kalau udah ngarepin untung udah nggak mungkin banget, daya beli masyarakat udah Ya, turun banget. Iya kan? Daya emang beli masyarakat udah turun. kita sekarang juga bisnis sudah nggak mikirin untung lagi, kita cuma mikirin bisa survive, bisa karyawan bisa bisa tetap Makan. ada, nggak di PHK gitu, ya sesimpel itu aja. Iya, jadi Cuman kayak emang ya udah nih buka bisnis. pasti akan ada yang kena imbasnya sih, mau nggak mau ada aja pasti Iya. yang kena imbasnya. Iya. Jadi aku yang kayak udah nih bisnis tetap buka ya karena kita sebagai tanda kita nolong karyawan kita juga supaya mereka nggak dirumahin gitu kan. Dan akhirnya jadi bisa ojek online masih bisa yang kayak beroperasi, nganterin makanan dan segala macam. Jadi ya udah jadinya Dan jalaninnya gitu tapi itu, aja. tapi emang sedih banget sih sekarang, kayak kan aku banyak ada di dalam grup-grup WhatsApp kan, yang WhatsApp warga komplek lah, apalah inilah gitu kan. Udah mulai banyak kayak alumni dulu, teman sekolah segala macem, udah jadi pada jualan semua, jadi benar-benar tiba-tiba jualan lauk, jualan buah, jualan ini, jualan itu. Maksudnya jadi kasihan banget, semuanya kena dampaknya, jadi pasti keuangannya juga pada kacau semua orang-orang kan. Iya, tapi itulah maksudnya cara kita untuk adapt to this new normal gitu. Jadinya orang ngembangin potensi mereka yang bisa jadi peluang bisnis kan. Oke, gue bisa masak, gue bisa bikin kue, ya udah deh jualan kue online, jualan makanan online gitu. I think
itu masih lebih mending daripada orang yang kayak udah bingung banget nggak tahu mau ngapain gitu kan, yang mungkin nggak biasa kerja di rumah harus di PHK, itu yang lebih kasihan banget sih. Makanya sebenarnya kan donasi-donasi juga untuk yang terkena dampak seperti itu kan. Kalau iya, kalau aku sih kali ini juga yang grup-grup WhatsApp yang pada jualan itu sih aku beli-beliin sih buat hitung-hitung ngebantu. Iya, iya banget. Aku juga Kadang aku beli-beli aja beli, tuh karena karena aku beli tapi kebanyakan kan ya udah aku beli kirim ke rumah teman yang gitu-gitu, kirim buat siapa, yang penting beli-beli aja dulu biar mereka kebantu juga. iya bener sih. That's the most simple thing that we can do for them sebenarnya. Jadi lapar. So, thank you so much loh Kak udah mau ngobrol-ngobrol hari Thank ini. you, thank Kayak you it's a juga. good kayak terapi juga gak sih buat kita, akhirnya we can talk and share gitu. Jadinya nggak terlalu nganggur-nganggur banget di rumah. Ini loh, menyenangkan banget loh ngobrol sama orang setelah kita lama di rumah dan tidak ketemu siapa-siapa. Emang Iya obat kan? paling betul ya, salah satu obat yang paling ampuh kalian ngobrol deh sama temen, telepon temen kayak ngapain kayak kalian. Bener-bener. Aku setiap malam sih video call sama temanku. Kalau Jadi kalau kayak kita kan cowok-cowok kan terapi. jarang ya video call gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kan kita main game PUBG gitu, itu kan bisa Nah, ngobrol kan. Kan itu udah benar-benar kayak stress relief banget, kayak yang bacot-bacotan segala macam yang benar-benar buat ngelampiasin emosi. iya sih. Aku video call sampai tidur malah. Nggak dimatiin. Oh iya, Supaya kayak, sama gebetan yang itu. siapa? Tolong jangan ngarang-ngarang cerita. Oke. Gue pengen ngasih inisial dia tadi gatel. Coba kasih. Emang tahu? Tahu. Siapa? Yang inisialnya I. Ih, siapa? Ih, gue jadi nggak tahu. Ih, siapa? Oke, skip. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kaget gue. Terima kasih teman-teman yang udah nonton live ini. Makasih Kak Arif yang udah Thank you. ngobrol-ngobrol. Semoga nggak kapok diundang lagi ke live yang ada iklannya ini. Enggak lah, sehat-sehat ya Prilly ya. Salam ya buat orang-orang di rumah ya. Salam buat Kak Tipang ya. Oke, Thank you banget dah. Kak. Bye-bye. Dah semuanya yang udah ikut live. Thank you. Mwah. Ya, yang udah curhat. No.